Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semuanya, kembali bertemu lagi di channel kami Giga Sinergi Motor. Bagaimana kabar sobat YouTube semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dimudahkan rezekinya yang halal, yang barokah, yang banyak, serta sukses selalu ya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang servis master rem atas pada unit mobil Suzuki Futura. Ini gejalanya remnya ngompos atau ngocok ya, dikocok 2 kali 3 kali baru ada tendangan ya. Kita akan bongkar masternya, ikuti terus langkah-langkahnya, dan kita akan ganti dengan spare part yang murah ya. Spare part seal kitnya time check kit kita akan ganti dengan harga satu set kisaran sekitar Rp20.000. Ikuti terus videonya. Untuk letak master rem atas pada unit Suzuki Futura ya, sama dengan juga mobil Mitsubishi Colt 120 SS, dia ada di bawah panel speedometer ya. Nanti kita akan lepas casing ini speedometer sama speedonya kita keluarkan. Terus nanti juga setirnya nanti kita akan turunkan ya, biar memberikan ruang kerja yang longgar, yang bebas, sehingga mudah untuk melepaskannya. Oke, yang pertama kita akan lepas cover daripada ini speedometer ya. Cover ini ada di bagian atasnya, ada 4 baut ini, 4 skrup ya, 4 skrup. Nanti kita akan lepaskan skrupnya yang berjumlah 4. Atas sebelah kanan 2 nih, yang atas sebelah kiri juga 2 nih, sini ya, dilepaskan. Terus bagian bawahnya juga 2 nih, sebelah sini juga ada nih, yang bawah sebelah kanan sama bawah sebelah kiri ya. Kita lepaskan. Ini bautnya tadi udah saya lepaskan, tinggal tarik aja nih. Berikutnya adalah kita lepaskan ini panel speedometernya. Speedometernya kita lepaskan ya, tapi sebelumnya di belakang tuh ada kabel speedometer yang harus dilepas. Kita tarik dari bawah sini, ini dari bawah sini dashboard kita rogoh, kita lepaskan baut kabel speedometernya. Setelah itu skrup yang menempel ini ya, 4 biji nih, kanan kiri juga kita lepaskan. Setelah itu baru soket kabel yang ada di belakangnya juga kita lepaskan. Ini untuk posisi master rem atas mobil Suzuki Futura agak sempit ya, jadi nanti kita akan lepas juga ini setirnya, kita turunin ya, setir ini diturunin. Dan nanti di sebelah sini nih ada 1 baut yang akan kita lepas, karena baut ini nanti bisa menghalangi jalur evakuasi untuk melepaskan master rem atasnya ini ya. Jadi nanti bisa memberikan ruang yang lebih longgar. Oke, nanti kita akan turunkan setirnya dengan melepaskan baut yang ada di bawah ini, kanan kiri 2, yang atas bawah juga sama, kanan kiri 2 ya. Ini baut udah saya kendorin, tinggal dilepas. Yang atas sudah terlepas ya, tinggal kita turunin setirnya. Nah, ini dia, setir udah turun. Nanti kita ada 1 baut di sini, kita lepaskan ini. Ini baut ini menggunakan Oping Plus ya. Terus di belakangnya juga di sini ada mur ya. Nanti murnya kita cekin biar nggak sampai jatuh ya. Ini tadi udah saya kendorin, tinggal ngapes aja nih bautnya. Tuh ya, sudah terlepas. Ini bautnya panjang 1 cm ya, sekitar 2 cm ini. Dia tembus ke sini dan nanti akan menghalangi jalur evakuasi master rem, sehingga harus dilepas ya.
nanti biar memberikan ruang yang lebih longgar dan tidak mentok di master remnya. Baik, sekarang kita akan lepaskan master remnya dengan cara dicongkel ya. Kita bentuk congkel ini. Oh ya, jangan lupa sebelum kita mengeluarkan master rem atasnya, ini bautnya juga kita lepaskan terlebih dahulu. Terus ini selang minyak rem, nih selang minyak remnya juga kita lepaskan. Terus pipanya juga minyak rem 2 biji kita lepaskan terlebih dahulu ya. Nih. Setelah itu congkel sebelah-sebelah ya. Nah, baru bisa dikeluarkan. Ini dia. Nah, nih ya. Udah ya. Yang penting baut ini dilepas, terus sama bagian sininya dicongkel kanan kiri. Baik, nanti kita akan lihat dalamnya, time checkitnya. Nanti kita akan ganti sil-silnya aja ya, tanpa pistonnya. Mudah-mudahan dalam rumahnya masih bagus, mulus, sehingga bisa cukup hanya diganti sil time checkitnya aja. Untuk membuka piston master rem atas ini ya, kita cukup hanya melepaskan ini baut 10 satu biji sebelah sini, sama ini snap-ring dengan menggunakan tang snap-ring ya. Nanti kita akan lepaskan, dan sebelumnya nanti kita sudah saya siapkan ini ya. Ini dia nih apa namanya, time checkit nih, time checkit master rem atas ya. Ini kita ganti sil-silnya aja, karet-karetnya aja. Ini harganya murah ya, cuma kisaran cuma 20.000 online ya. Ini saya sering gunakan, hanya mengganti sil TM cekitnya aja tanpa harus dengan pistonnya ya, karena akan lebih ekonomis dan lebih hemat ya. Ini cuma 20.000, di online banyak ya. Ini hasilnya juga bagus, dengan catatan ini bagian silinder dalamnya masih mulus, nggak boleh ada yang kropos atau baret ya. Insya Allah dengan cukup menggantinya aja, hasilnya akan normal kembali dan maksimal kerja remnya nanti. Ini untuk piston bagian depan ya. Ini diameter asnya ini lebih kecil ya. Kalau yang belakang ini agak besar, agak lebar. Ya, untuk sini juga kelihatan beda ya. Jadi ini belakang, ini depan. Ya, nanti kita akan pasang. Jangan lupa ring yang dipasang. Dan sini silnya yang diameter tengahnya lebih kecil ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang belakangnya. Jangan lupa arahnya ya, arahnya itu ngadep ke belakang, jangan ke depan sini ya. Oke, nanti kita akan masukin ke sini. Kita kasih minyak dulu ya, masukkan, rapikan ya, pastikan ini pas dudukannya ya, jangan sampai ada yang bergeser atau buncit ya. Kita masukkan, kita pasang baut 10-nya lagi, nahan, tekan dulu dengan menggunakan obeng ini begini, baru dikunci. Nah, tekan ini, kunci. Nah ya, tuh kelihatan kunci. Ini yang kiri kita mau diganti nggak? Enggak. Ini baru kita pasang ini.
Ini ya, jangan sampai terbalik ya. Ini tadi yang depan arahnya ke sini. Kita kasih jalan dulu biar longgar. Nah, Ini. Jam berapa sekarang? Jam 12 malam. Belum. sekarang kita akan lepaskan seal bagian belakang dulu ya. Ini untuk bagian belakang, nanti ketika pemasangan harus diperhatikan ya, jangan sampai terbalik. Ini ya, ini belakangnya yang ini. Kalau yang ini yang agak nonjol, dia arahnya ke depan begini, jangan sampai terbalik seperti ini ya. Nah, ini kita akan lepas sealnya. Ini si yang luar satu nih, kita lepas ya, satu. Terus bagian dalamnya juga ada nih, bagian dalamnya nih. Ini nanti untuk pemasangan juga jangan sampai terbalik ya. Ini arahnya ke depan sini, ini kan tadi arah ke depan, ini juga nanti sini ke depan juga, jangan sampai terbalik seperti ini, soalnya nanti akan bocor dan remnya tetap juga akan ngempos. Terus ini bagian yang piston belakangnya juga kita akan lepas. Ini di tengah-tengahnya ada baut menggunakan obeng plus. Ini dia. Ini hasilnya. Ini ada ring ya, jangan sampai nanti tertinggal ringnya ya. Harus dipasang kembali. Ini ya. Nah, ini arahnya nanti ke arah ke belakang ya, berbeda dengan yang depan ini. Kalau depan tadi ke arah depan, yang belakang ke arah belakang. Jangan sampai terbalik juga ketika masang nanti. Untuk pemasangan ya, untuk pemasangan seal harus diolesin dengan minyak rem ya, biar dia nggak ada gesekan. Nih, yang baru, yang depan kita pasang. Ini arahnya tadi ke sini ya, jangan sampai terbalik seperti ini. Terus arah sini juga ke depan, jangan sampai terbalik seperti ini ya. Nih, kayak gini. Di belakang, ini arahnya ke depan. Pastikan sealnya menempati dudukannya dengan sempurna ya, jangan sampai geser. Sini seal yang luarnya kita pasang juga. Nah, udah, belakangnya udah. Terus seal yang ini kita pasang juga nih. Lihat ini sealnya yang baru. Kita pasang kembali barnya. Jangan lupa ya, penahan sealnya nih, ring. Kita kencangkan lagi buat penahannya dengan menggunakan obeng plus. Ini punya piston yang depan ya. Ini ada sedikit beda ya diameter tengahnya nih. Ini kalau yang depan dia agak kecil, belakang agak besar. Baik, sobat YouTube semuanya, ini setelah dilakukan pencucian ya, ini terlihat dalamnya masih mulus ya,
masih mulus, belum ada yang baret, belum ada yang kropos. Jadi ini masih layak untuk dipakai lagi ya. Begitu juga dengan kondisi pistonnya nih, masih lumayan baik ya, lumayan bagus. Jadi belum begitu banyak mengalami keausan. Nanti kita lepas sil-sil ini, yang ini sama ini. Untuk perlu diperhatikan ya, ketika mengganti sil yang depan bagian belakang ini pasnya begini nanti. Ini arah silnya ke arah belakang. Nah, kalau yang lainnya ke depan semuanya. Ini ke depan, yang ini ke depan, ini ke depan. Untuk bagian depan tengah aja nih, ya ngadepnya ke belakang, jangan sampai ketukar. Soalnya kalau sampai tertukar arah pemasangannya nanti akan nggak bisa menekan ya, tetap ngempos remnya ya, jadi perlu diperhatikan. Ini snapringnya kita lepaskan dulu. Terus ini baut yang 10 juga kita lepaskan juga. Nah setelah itu kita ketok biar dia keluar. Nah, setelah itu nanti kita cuci biar ketahuan kondisi silinder dalamnya ya, apakah masih layak pakai, asal tidak baret atau kropos. Sama ini nanti sil-silnya kita lepaskan. Kalau untuk piston sih kayaknya masih layak untuk pakai ya, belum mengalami keausan atau baret-baret. Sekarang kita akan cuci dulu, nanti akan kita lihat kondisi hasilnya setelah dicuci. Ini untuk memasukkan sil tengahnya nih dibantuan ya, fuller yang tipis untuk mengarahkan silnya biar nggak ngelipat. Nah, ya. Ingat ya arahnya ya, jangan sampai terbalik. Nah, kita akan pasang kembali. Nah, nanti untuk patokan sil ini berfungsi baik apa enggak, nanti setelah diisi minyak rem, di sini akan netes keluar ya. Kalau dia nggak netes, berarti minyak alirannya masih belum lancar, tertutup sama sil yang depan yang di dalam ini ya. Jadi patokannya ketika diisi minyak rem, di sini harus menetes atau mengalir minyak remnya. Dipastikan kalau ini menetes mengalir, minyaknya berarti lancar dan tekanan rem juga akan maksimal. Baik sobat YouTube semuanya, setelah silnya terpasang semua, snapringnya juga terpasang, kemudian kita isi dengan minyak rem untuk mengetesnya ya. Terus kita kocok-kocok juga ya, ini kocok-kocok sambil buang angin. Terus tuh dia ya, ini langsung keluar nih ya. Kita isi lagi. Ya, jadi untuk memastikan rem ini berfungsi dengan normal adalah ketika dipompa dia akan keluar minyaknya. Ya, tuh. Nah, tuh. Nah, keluar ya. Nah, ketika diletakkan posisi seperti ini ya, dengan minyak rem sudah terisi di tabungnya, ini nanti akan netes ya. Kalau dia nggak netes, berarti alirannya kurang lancar. Kemungkinan besar ya terhalang sama sil yang di sini karena ukurannya yang berbeda. Kita isi lagi ya. Kita kocok lagi. Tuh, keluar ya. Jadi sampai netes di sininya ya, netes atau ngiler lah ya. Insya Allah dia akan berfungsi dengan bagus. Oke, sobat YouTube semuanya, demikian tutorial cara pergantian TMC kit atau seal kit master rem atas ya, tanpa mengganti pistonnya. Jadi cukup hanya seal-sealnya aja nih, karet sealnya aja nih ganti.
ya. Ini lebih ekonomis dan lebih hemat. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.